Shalom Mama dan Opa. Sebelum ibadah mulai, yuk kita mau senam dulu, kita mau sehatkan jasmani kita. Mari saya persilahkan. Depan, kanan, 3, 4, 5, 6, 7, Bermain piano. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, Kaki kiri ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, Kaki kiri ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, Angkat lutut. 8, kiri, kanan, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Unit ke depan. 8, kiri, kanan, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Unit ke samping. 8, kiri, kanan, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, Kaki 7, ke belakang. kiri, kanan, 3, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Tangan di 8, depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Tepuk tangan. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Unit diangkat. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Karena Tuhan yang membuat kita girang, karena Tuhan yang membuat kita bersuka cita. Mari sama-sama kita tepuk tangan yuk. Mari sama-sama dengar panggilan Tuhan. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia katakan dengar dia panggil. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil nama. Oh giranglah. Oh
pada saya. Oh giranglah. Oma-oma bersuka cita, mari sama-sama kata, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh sambil tepuk tangan yuk, katakan yuk. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girang, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia katakan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya Tuhan, haleluya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Oma dan Opa, mari kita tundukkan kepala. Kita mau masuk dalam penyembahan. Kita mau serahkan hati kita buat Tuhan Yesus. Tuhan yang selalu menolong, Tuhan yang selalu memberi. Apapun yang kita minta, apapun yang kita harapkan, Tuhan mendengarnya, Tuhan menjawabnya. Jadi Oma dan Opa, jangan putus berdoa, jangan putus berharap pada Tuhan. Karena hanya bersama dengan Tuhan, kita dapat melakukan sesuatu yang mustahil sekalipun. Yes, Lord. Mari sama-sama kita angkat penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita bawa hati kita lekat erat dengan Tuhan. Haleluya. Ucapkan syukurmu bagi Tuhan. Oh.
memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Yes, Tuhan. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tidak pernah ku ragukan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua pergumulan
berkat penyembahan kita. Kami mau hidup bagimu Tuhan, selama kami bernafas, selama kami ada. Kami mau memujimu Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, syaralaba yaralaba yaralamo, hiraralaranaramo. Syaralaba yaralaba 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 yaralamo, kianamo syaralaba ba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 . Hunama syaralaba yaralabo, hiraralaba yanaramo. Kami milikmu Tuhan, kami ada untuk menyembahmu Yesus. Syaralaba yaralaba yaralabo, hinamo shikaralaramo. Yaralaba 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 yaralaba. Kuranamo syaralaba yaralaba yaralaba yaralaba. Syaralaba yaralaba yaralaba yaralaba. Dengan segenap hatimu katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami ada, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oma dan Opa merasa diberkati oleh doa pujian penyembahan. Kita percaya semua tidak akan kembali dengan sia-sia. Kita mau siapkan hati buat firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh menikmati firman Tuhan, akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Thank you Lord, thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku, dapat melihat rencana-Mu. Rencana-Mu indah bagiku.
Shalom Om dan Tante, senang dapat berjumpa dengan Om dan Tante pada hari ini dalam ibadah yang diberkati Tuhan. Mari kita akan mendengar firman Tuhan dan sebelumnya kita berdoa lebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus kalau kami boleh mendengar firman-Mu dan kami percaya kami akan diberkati ketika kami melakukan apa yang Kau katakan. Dan mari Tuhan, urapan-Mu buat hamba-Mu dan juga buat kami semuanya. Kami mau diberkati oleh Tuhan dan kami buka hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Om dan Tante, sekali lagi saya katakan Shalom Om dan Tante. Senang dapat jumpa dengan Om dan Tante. Hari-hari ini merupakan mungkin hari-hari yang membuat kita gelisah, membuat kita rasa ada khawatir, membuat kita ada rasa takut. Karena ada COVID Om dan Tante. Tapi Tuhan mau kita tetap menjaga, yaitu apa yang dianjurkan oleh pemerintah kita, yaitu kita harus memakai masker, menjaga jarak, lalu kita juga cuci tangan, dan juga kalau memang tidak perlu untuk keluar, tidak perlu keluar ya jangan keluar Om dan Tante. Jangan lupa kalau sudah keluar, kita pulang dan kita juga cuci tangan dan juga kita mandi gitu Om dan Tante ya. Dan juga Om dan Tante hidup teratur, makan makanan yang sehat, jangan terlambat makan, kemudian tidur, jangan lupa tidur Om dan Tante ya, sehingga bisa istirahat dan menikmati anugerah Tuhan, sehingga Om dan Tante akan ada terus-menerus dalam keadaan sehat. Om dan Tante, kalau mungkin hari-hari ini membuat kita rasa gelisah, membuat kita khawatir dan rasa takut, hari ini firman Tuhan mau berbicara kepada kita, yaitu tidak usah takut, karena ada Yesus. Dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33, di sana diceritakan bahwa Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi ke seberang. Tetapi Yesus, dia menyendiri dan berdoa. Dan ketika jam 3 malam, maka murid-muridnya mengalami, yaitu perahunya diombang-ambingkan oleh gelombang. Dan kemudian Yesus datang. Tetapi ketika Yesus datang, mereka begitu ketakutan, mereka terkejut dan berkata, itu hantu. Mereka berteriak-teriak, Om dan Tante. Tetapi Yesus berkata, sangat menarik sekali apa yang Yesus katakan. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Hari-hari ini, kalau engkau merasa takut, hari ini firman Tuhan mau berkata kepada Om dan Tante, tenanglah, Yesus ada dan jangan takut. Kita mau melihat bagaimana supaya kita bisa tenang dan tidak takut untuk menghadapi hidup kita, menghadapi hari-hari kita, menghadapi masa depan kita. Kita mau melihat Om dan Tante, yang pertama Tuhan mau bicara, yaitu buanglah pikiran-pikiran negatif tentang Yesus. Kalau selama ini mungkin kita berpikir, oh Tuhan, kenapa Engkau izinkan ada corona? Oh Tuhan, kenapa Engkau izinkan ada sakit penyakit? Ini karena Tuhan, tetapi hari ini Tuhan mau bilang bahwa sesungguhnya semuanya ada dalam kendali Tuhan. Sesungguhnya semuanya ada dalam kontrol Tuhan. Dan Tuhan mau melakukan mujizat buat hidup kita. Om dan Tante, Tuhan mau kita tidak berpikir negatif tentang Allah kita. Lihat di dalam ayat 25, murid-murid ketika melihat Yesus berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Mereka berteriak-teriak karena takut, Om dan Tante. Hari ini Tuhan mau bilang, sesungguhnya Yesus adalah Allah dan Dia sanggup memberkati dan mau menolong kita. Sebab itu buanglah pikiran negatif tentang Yesus. Om dan Tante, mereka berpikir bahwa Yesus itu udah hantu. Tetapi sesungguhnya Yesus adalah pencipta langit, bumi, dan seisinya. Dan bahkan Dia adalah Allah yang seharusnya kita sembah. Mengapa murid-murid tidak, yaitu murid-murid itu memiliki pikiran negatif, Om dan Tante? Karena yang pertama, mereka tidak mengenal Yesus. Mereka hanya berpikir bahwa Yesus adalah anak tukang kayu. Karena ayahnya Yusuf adalah tukang kayu. Mereka juga hanya mengenal Yesus sebagai orang yang, yaitu pribadi yang sanggup menyembuhkan orang yang sakit, menolong orang-orang yang mungkin kelaparan dengan menyediakan makanan kepada 5.000 orang laki-laki dengan hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Mereka hanya berpikir bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat di darat dan enggak pernah berpikir bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat, yaitu di air pun atau di danau pun. Tetapi sesungguhnya kalau kita lihat flashback lagi, Matius 8 menceritakan bagaimana Yesus menenangkan, yaitu angin yang begitu kencang yang membuat perahu murid-murid itu hampir tenggelam. Mereka lupa, Om dan Tante, bahwa Yesus adalah Allah. Yesus sesungguhnya adalah anak Allah dan Dia datang untuk memberkati mereka. Hari ini Om dan Tante,
Kalau engkau tidak mengenal Yesus, mari kita mau belajar mengenal Yesus. Kita dapat mengenal Yesus melalui apa, Om dan Tante? Yaitu Alkitab kita. Dengan kita membaca firman Tuhan, maka kita akan mengenal sesungguhnya siapa Dia. Siapa Allah kita. Sesungguhnya kekuatan, kedahsyatan Allah kita. Begitu Dia mengasihi kita dan mau memberkati kita. Dan juga kita bisa mengenal Allah kita, mengenal Yesus kita melalui persekutuan kita dalam doa. Mari banyak berdoa dan engkau akan melihat pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan. Dan juga berikutnya, kita bisa mengenal Yesus kita melalui apa, Om dan Tante? Yaitu dari kesaksian teman-teman kita, dari anak-anak Tuhan yang lain. Bagaimana mereka ditolong, bagaimana mereka diberkati, bagaimana mereka melewati kesulitan demi kesulitan. Dan bahkan, Om dan Tante, kita bisa mengenal Yesus kita, yaitu melalui pengalaman kita secara pribadi. Om dan Tante ingat, ketika Om dan Tante menikah, mungkin Om dan Tante tidak punya apa-apa. Tapi kalau boleh dilihat hari ini, Om dan Tante sudah melewati hari-hari yang mungkin pernah mengalami kesesakan, mengalami kesulitan, mengalami tantangan. Dan Om dan Tante bisa melewatinya. Hari ini pun, kalau terjadi COVID, terjadi Corona, waktu kita hidup saat ini, Tante dan Om pasti bisa melewatinya. Karena ada Yesus yang sudah menolong. Saya ingat betul ketika saya menikah dengan suami saya. Dengan hanya modal yaitu ada 2 mangkok dan 2 piring. Dan juga setengah lusin sendok. Tapi kalau saya lihat kembali, saya buka lemari dapur saya. Wow, begitu banyaknya piring, begitu banyaknya mangkok. Sampai saya harus memberikan kepada banyak orang juga. Berbagi kepada orang. Om dan Tante lihat, Tuhan begitu memberkati saya. Dan kalau saya ingat lagi bagaimana ketika kami menikah, kami ya harus ngontrak rumah selama 3 tahun. Setiap tahun mikirin bayar uang kontrak. Tapi hari ini kami boleh menikmati rumah kami sendiri. Om dan Tante, lihat Tuhan sesungguhnya begitu baik dan mau memberkati kita semua. Tuhan mau memelihara kita dan Tuhan mau menolong kita. Sebab itu mari kenal Allah kita, kenal Yesus kita. Sehingga kita memiliki pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang positif. Mengenal yaitu sesungguhnya kita punya Allah yang sungguh-sungguh luar biasa, sungguh-sungguh dahsyat. Dan Dia sanggup dan mau menolong hidup kita. Om dan Tante, mari kita akan mengenal Allah kita yang luar biasa itu. Yang kedua, bagaimana kita tidak takut karena ada Yesus. Yang kedua, Om dan Tante, yaitu percayalah bahwa Yesus tahu kesulitanmu. Yesus tahu persis kesulitan-kesulitan yang Om dan Tante rasakan. Mungkin hari ini Om dan Tante mengalami kesulitan sakit penyakit. Om dan Tante mengalami kesulitan keuangan. Om dan Tante merasa khawatir, merasa takut dengan masa depan daripada anak-anak, daripada cucu Om dan Tante. Tapi hari ini Tuhan Yesus mau berkata, Dia tahu persis apa yang Om dan Tante rasakan, apa yang Om dan Tante sulit atau pikirkan. Sama seperti ketika dalam Matius pasal 14 ayat 24. Ketika di firman Tuhan katakan, yaitu perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kalau dalam firman Allah yang hidup mengatakan, dalam ayat 24 itu, hari sudah malam ketika murid-muridnya mengalami kesukaran di tengah danau. Mereka dilanda angin ribut dan harus bergumul melawan gelombang yang besar. Om dan Tante, murid-murid pada waktu itu dilanda angin ribut dan mereka bergumul melawan gelombang yang besar. Padahal murid-murid adalah sebagian besar adalah mereka ahli nelayan. Mereka tahu persis bagaimana untuk melewati gelombang atau terpahan gelombang angin yang meniup perahu mereka. Tapi saat itu mereka berusaha dan kelihatannya mereka hampir mengalami kesukaran yang sangat besar. Dan memang mereka ada dalam kesukaran yang besar, Om dan Tante. Dan Yesus tahu apa yang mereka alami. Hari ini, Tuhan pun tahu apa yang Om dan Tante alami. Mungkin Om dan Tante mengalami kesukaran yang besar, beban yang berat. Tapi Yesus mau melakukan sesuatu yang luar biasa buat Om dan Tante. Apa yang dilakukan oleh Yesus ketika melihat murid-murid mengalami kesukaran yang besar itu? Yang dilakukan Yesus, yaitu Yesus mau hadir di tengah-tengah kesusahan mereka.
Yesus mau hadir di tengah-tengah pergumulan mereka untuk melawan angin sakar, untuk melewati gelombang yang begitu besar menimpa daripada perahu mereka. Dan hari ini pun Yesus mau hadir dalam kehidupan om dan tante. Yesus mau hadir di tengah-tengah perahu kehidupan om dan tante yang diombang-ambingkan dengan kesukaran, dengan beban yang besar, dengan kesulitan yang begitu besar. Sama seperti firman Tuhan katakan di dalam ayat 25. Yesus tahu apa yang mereka alami dan apa yang dilakukan. Firman Tuhan katakan, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Yesus datang. Yesus mendatangi mereka, om dan tante. Dia mau hadir. Walaupun Yesus harus menempuh perjalanan yang cukup jauh. Kalau saya mempelajari, kalau danau itu kira-kira yaitu lebarnya sekitar yaitu 13 km, sementara perahu murid-murid ada di tengah-tengah danau, artinya Yesus harus menempuh perjalanan kira-kira 6,5 km atau 7 km, om dan tante. Yaitu seperti dari Kelapa Gading jalan ke Pasar Baru. Om dan tante, perjalanan yang cukup panjang. Tapi Yesus mau menempuhnya dan mau melakukannya untuk murid-murid. Karena dia mau ada bersama dengan murid-murid. Hari ini pun om dan tante, Yesus mau hadir di tengah-tengah kesulitanmu. Yesus mau ada bersama-samamu. Yesus mau datang kepadamu. Dan bahkan mau melakukan mujizat untuk hidupmu. Lihat om dan tante, kalau kita membaca dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Matius pasal 14 ayat 24 mengatakan, sementara itu perahu yang ditumpangi pengikut-pengikut Yesus sudah jauh di tengah-tengah danau. Perahu itu terhempas-hempas, dipukul ombak karena angin berlawanan arah dengan perahu. Yesus datang dan hadir. Om dan tante, Yesus mau datang dalam hidupmu. Yesus mau hadir di tengah-tengah hidupmu. Yesus mau ada dalam perahu kehidupanmu. Yang berikutnya, Yesus bukan hanya mau hadir dan datang, tetapi Yesus juga mau menolong mereka. Dalam Matius pasal 14 ayat yang ke-32 mengatakan demikian. Lalu mereka naik ke perahu dan gelombang pun redalah dan angin pun redalah. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Siapa mereka? Yaitu Yesus bersama dengan Petrus masuk ke dalam perahu dan tiba-tiba angin pun redalah. Yesus datang menolong mereka. Hari ini pastikan engkau akan mengizinkan Yesus naik ke dalam perahumu. Izinkan Yesus ada bersamamu sehingga dia akan sanggup menolong kehidupanmu. Sehingga dia dapat menolong persoalan-persoalanmu, memberikan engkau jalan keluar. Jika engkau selama ini menjauh dari Yesus, mari datang kepada Yesus dan minta Yesus hadir dan menolongmu. Om dan tante, apa persoalanmu? Mari kita minta Yesus datang dan Yesus hadir di tengah-tengah rumah tangga kita, di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah kesulitan kita. Dan Yesus akan pasti menolong om dan tante. Bukankah Yesus firman Tuhan mengatakan bahwa oleh karena kita ini berharga di mata Tuhan dan mulia, maka Allah itu sangat mengasihi kita. Dan bahkan dalam Filipi pasal 4 ayat 19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Yesaya 46 ayat yang ke-48 mengatakan, sampai masa tuamu aku tetap dia, sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya. Dulu Tuhan sudah melakukannya, menggendong kita dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Om dan tante, pastikan, izinkan Yesus untuk menolong engkau. Sehingga engkau akan melihat mujizat dan pertolongannya terjadi dalam hidupmu. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana untuk kita tidak takut dan kita tetap tenang karena ada Yesus. Yang ketiga, yang Tuhan mau ajarkan kepada kita dari Matius pasal 14 ayat 22 dan 33 ini sampai 33, yaitu Tuhan mau kita fokus pada Yesus. Fokus pada Yesus. Om dan tante, ketika Yesus menampakkan diri atau Yesus berjalan menghampiri murid-murid dan mereka sebut hantu, lalu mereka bilang, Yesus bilang, tenanglah aku ini. Dan kemudian ada murid yang menyeletuk. Dia bilang, engkau Tuhan, izinkan aku datang, yaitu Petrus.
Maka ketika Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Petrus ingin datang dan dia ingin berjalan di atas air karena dia berpikir itu adalah gurunya, itu adalah Tuhan Yesus, itu adalah Yesus. Maka apa yang Yesus katakan? Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Om dan Tante, ketika Petrus melihat Yesus, maka dia mampu berjalan. Tetapi ayat firman Tuhan ayat yang ke-30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah Petrus dan dia mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Om dan Tante, ketika Petrus nggak fokus lagi, maka dia merasa takut, Om dan Tante. Sebab itu Tuhan mau kita fokus kepada Yesus. Kita fokus kepada Yesus yang sanggup menolong kita. Kita fokus kepada Yesus yang sanggup menolong dan memberkati kita. Kita fokus kepada Yesus yang sanggup menyembuhkan kita. Mengapa, Om dan Tante? Kita harus fokus kepada Yesus agar kita enggak takut. Dan bahkan kita tidak tenggelam dalam masalah kita. Bukankah firman Allah yang hidup mengatakan dalam Matius 14 ayat 30 mengatakan demikian, Om dan Tante? Tetapi ketika ia, yaitu Petrus, memandang ke sekelilingnya dan melihat ombak yang besar, ia menjadi takut dan mulai tenggelam. Om dan Tante, ketika Petrus pertama berjalan, dia turun dari perahu dan dia berjalan, dia memandang Yesus. Petrus nggak merasa takut. Tetapi ketika dia lihat sekelilingnya, dia menjadi takut dan dia mulai tenggelam, Om dan Tante. Om dan Tante, kalau kita dengar berita sana sini, berita keadaan dunia, bagaimana COVID membuat banyak mungkin orang-orang meninggal, kita menjadi takut. Kita menjadi gelisah, kita menjadi gentar, kita menjadi bingung. Tapi hari ini mari dengarkan firman Tuhan. Dengar berita Yesus yang sanggup menolong. Dengar Yesus, fokus kepada Yesus. Apa yang sudah dilakukannya dan apa yang akan dikerjakannya buat hidupmu. Sehingga engkau tidak akan takut. Dan bahkan engkau tidak akan tenggelam dalam masalahmu. Hari ini pastikan Om dan Tante, engkau akan terus fokus kepada Yesus sehingga engkau tidak akan takut dan bahkan engkau tidak akan tenggelam dalam masalahmu, dalam ketakutanmu, dalam kegelisahanmu, dalam kekhawatiranmu. Yang berikutnya, mengapa kita fokus pada Yesus? Karena supaya kita mengalami mujizat Yesus. Om dan Tante, ketika Petrus dia fokus kepada Yesus, maka Petrus dapat berjalan di atas air. Ketika Petrus memandang, berfokus kepada Yesus terus-menerus, dia walaupun dia merasakan angin sekeliling atau sekeliling yang ada, atau ombak atau gelombang, dia ketika dia fokus, dia mengalami mujizat, dia mampu berjalan di atas air, Om dan Tante. Dan ketika kita fokus pada Yesus, Tuhan mau kita fokus kepada Yesus, supaya kita mengalami mujizat Tuhan, Om dan Tante. Sehingga Om dan Tante dapat berjalan di atas masalah. Dapat mengalami semangat yang baru. Dapat mengalami kekuatan yang baru. Dapat mengalami yaitu pemikiran-pemikiran yang baru bersama dengan Yesus. Dapat mengalami kesembuhan yang daripada Yesus. Karena Om dan Tante fokus kepada Yesus yang sanggup melakukan mujizatnya dalam hidup Om dan Tante. Sebab itu, pastikan hari ini Om dan Tante, kita akan fokus kepada Yesus. Bagaimana supaya kita tidak takut? Karena ada Yesus. Mari, milikilah pikiran-pikiran positif tentang Yesus. Kenalilah Yesus kita. Yang kedua, bagaimana supaya kita tidak takut? Yaitu Tuhan mau, yaitu izinkan Yesus untuk datang dalam perahu hidup kita. Dan yang ketiga, mari kita fokus pada Yesus sehingga kita akan mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang masalahmu, Om dan Tante? Mari kita akan bawa kepada Yesus yang sanggup menolong kehidupanmu. Mari kita tundukkan kepala kita. Kalau hari ini Om dan Tante gelisah, gak bisa tidur, khawatir mikirin anak-anak, khawatir mikirin cucu, khawatir memikirkan kesehatanmu. Kalau engkau orangnya, mari taruh tangan kirimu di dadamu.
Kalau engkau khawatir dengan usaha daripada anak-anakmu, engkau khawatir dengan pekerjaan anak atau mantumu, engkau khawatir dengan sekolah daripada cucu-cucumu, engkau khawatir bahkan dengan kesehatanmu sendiri. Mari, Yesus mau datang dan hadir di tengah-tengah setiap khawatir dan situasimu. Yesus mau menolongmu dan bahkan dia mau melakukan mujizat dalam kehidupanmu. Taruh tangan kirimu di dadamu. Izinkan saya berdoa buat om dan tante. Tuhan, kau melihat setiap om dan tante yang telah meletakkan tangannya di dada mereka. Walaupun mungkin kami berbeda tempat, tapi kami percaya Yesus hadir di tengah-tengah ibadah kami. Yesus ada ketika kami berseru kepadamu, engkau ada bersama dengan kami. Hamba berdoa bahwa setiap om dan tante yang mengalami kegelisahan, mengalami kekhawatiran, mengalami ketakutan, beri kekuatanmu yang baru Tuhan, sehingga mereka melihat bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan Yesus mau hadir bersama dengan mereka. Tuhan Yesus sanggup menolong mereka. Sembuhkan mereka Tuhan daripada sakit mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan menolong mereka yang mungkin mengalami yaitu adanya sakit COVID Tuhan, dan mereka harus isolasi mandiri, mereka mengalami kesendirian. Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kamar mereka, Engkau hadir di tengah-tengah ruangan mereka, hibur hati mereka, kuatkan mereka, bahkan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa Tuhan, kalau om dan tante khawatir dengan usaha atau pekerjaan daripada anak mantu mereka, tolong mereka Tuhan untuk menyerahkan setiap kekhawatiran mereka ke dalam tangan-Mu, karena Engkau sanggup menolong kehidupan mereka. Engkau sanggup menolong anak, cucu, mantu daripada om dan tante Tuhan. Engkau akan memberkati mereka. Perlindungan-Mu Tuhan, penjagaan-Mu Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Berkat-Mu turun melimpah atas setiap anak-anak-Mu. Tolong mereka Tuhan. Buat mereka mengenal Yesus, dan buat hati mereka terus-menerus percaya bahwa Yesus sanggup menolong mereka, membuat hidup mereka terus-menerus menghadirkan Yesus dalam kehidupan mereka, bahkan terus-menerus fokus kepada Yesus, yaitu Sang Pembuat mujizat itu hadir dalam kehidupan mereka. Berkat-Mu turun atas hidup mereka ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Om dan Tante, kita sudah berdoa, percaya Yesus ada bersama dengan kita, dan jangan takut, Yesus sanggup menolong kehidupan kita. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati Om dan Tante. Amin. Shalom Oma dan Opa, merasa diberkati oleh doa, pujian dan penyembahan, bahkan senamnya tadi dahsyat ya Oma dan Opa. Minggu depan kita akan tetap ibadah online. Kita percaya sebelum Tuhan Yesus datang kita bisa beribadah lagi di gereja. Dan Oma Opa merasa diberkati. Dan jangan lupa ajak teman-teman, famili, saudara untuk nonton di YouTube menikmati hadirat Tuhan. Salam sejahtera dan damai selalu Oma dan Opa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Di masa pandemi seperti ini, vitamin D sedang naik daun. Bagaimana tidak, selain untuk kesehatan tulang, fungsi otot, dan pertumbuhan sel, vitamin D juga berfungsi untuk meningkatkan imunitas. Lalu, bagaimana ya cara memperoleh vitamin D? Gampang banget. Berjemur di bawah sinar matahari atau sinar UVB, jam berjemur lebih kurang 15 menit per hari, antara jam setengah 8 pagi hingga jam setengah 10 pagi, atau jam 3 sore hingga 4 sore. Area tubuh yang terpapar matahari minimal 20%, misal lengan, kaki, dan wajah. Yang terakhir, kita juga bisa memperoleh vitamin D dari suplemen vitamin D. Penggunaan suplemen vitamin D harus dikonsultasikan terlebih dulu dengan tenaga kesehatan. Cara mudah lainnya adalah bisa melalui makanan. Makanan yang bisa menjadi sumber vitamin D yaitu: pertama, minyak ikan kod. Dapat dikonsumsi 3 hingga 4 kali per minggu. 2. Ikan. Yang disarankan, tuna, salmon, dan sarden. Konsumsi setidaknya 2 hingga 3 kali per minggu. Pilihlah ikan segar dibandingkan dengan ikan yang diawetkan, dan olah ikan dengan sedikit minyak. 3. Telur. Terutama pada bagian kuning telur. Dapat dikonsumsi 1 butir per hari. 4. Jamur.
Untuk meningkatkan kadar vitamin D, dapat dijemur terlebih dahulu selama setengah hingga 1 jam. Dapat dikonsumsi hampir setiap hari. 5. Susu. Susu yang difortifikasi bukan susu segar. Dapat dikonsumsi 1 hingga 2 gelas per hari. Minum susu sebaiknya dijeda dengan waktu makan. 6. Hati sapi. Dapat dikonsumsi 1 hingga 2 kali per minggu. Batasi konsumsi sebanyak 1 potong kecil setiap makan. Yang terakhir, 7. Makanan dengan fortifikasi. Makanan dengan kadar vitamin D minimal 20% angka kecukupan gizi atau AKG pada label nilai gizi. Meskipun vitamin D mudah didapat, namun ada juga beberapa faktor yang menyebabkan kita kekurangan vitamin D. Seperti, yang pertama, jarang terpapar sinar matahari. Yang kedua, penggunaan sunscreen atau tabir surya. Yang ketiga, kulit gelap atau melanin tinggi. Keempat, kurang asupan makanan sumber vitamin D. 5. Dan komposisi lemak tubuh terlalu rendah atau terlalu tinggi, kurus atau kegemukan. Jika kita kekurangan vitamin D, maka kita beresiko terserang beberapa penyakit. Di antaranya, yang pertama, osteopenia atau penurunan kepadatan tulang. Yang kedua, osteoporosis atau pengerapasan tulang. Ketiga, fraktur atau patah tulang. Yang keempat, kelemahan otot. Kelima, mudah terkena infeksi, terutama pernafasan seperti TB, flu, COVID-19, dan lain-lain. Keenam, gangguan metabolik seperti diabetes, hipertensi, gangguan vaskuler, penyakit jantung, dan perlemakan hati. Ketujuh, peningkatan resiko kanker. Kedelapan, peningkatan resiko depresi. Untuk mengetahui kebutuhan vitamin D, kita bisa langsung konsultasi ke tenaga medis. Berikut sebagai gambaran umum kebutuhan vitamin D. Nah, sekarang sudah paham ya? Jadi, jangan sampai kita kekurangan vitamin D. Salam sehat. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia sediakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih, seturut kasih-Nya bagiku. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan dan perlindungan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Terima kasih Tuhan sudah menyertai kami dalam ibadah kami hari ini. Tuhan, biarlah kami mendapatkan sesuatu yang berarti dari firman-Mu ya Tuhan, yang ajaib dan dahsyat ya Tuhan. Biarlah itu yang memimpin kami, kehidupan kami berjalan bersama Tuhan, dikuatkan ya Tuhan.
Saat ini kami mau berdoa ya Tuhan buat bangsa kami, Indonesia ya Tuhan, bangsa yang Engkau cintai ya Tuhan. Kiranya Engkau menyertai bangsa kami. Jauhkanlah bangsa kami dari segala kejahatan. Jauhkan bangsa kami dari mara bahaya. Jauhkan bangsa kami dari segala sakit penyakit. Pulihkan bangsa kami, negeri kami ini ya Tuhan. Engkau berkati pemimpin bangsa kami, Pak Presiden dan seluruh aparat pemerintahannya, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kasih setia Tuhan senantiasa menyertai mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk gembala sidang kami. Tuhan menyertai akan Pak Niko dan keluarga. Tuhan senantiasa memberi perlindungan yang sempurna atas keluarga Pak Niko. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menyertai, Engkau Allah yang selalu memberikan kasih setia Tuhan yang tiada habis-habisnya. Curahkanlah rahmat-Mu ya Tuhan. Engkau berikan visi misi kepada Pak Niko ya Tuhan, untuk memimpin, untuk memberikan jalan ya Tuhan, memberikan rencana yang terindah dari Tuhan untuk gereja-gerejanya. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk gembala sidang kami di tempat ini, yaitu Pak Kiki dan keluarga. Tuhan senantiasa memberkati kehidupan Pak Kiki dan keluarga dengan perlindungan Allah yang sempurna. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan menyertai Pak Kiki untuk dapat memimpin Rayon 1D ini ya Tuhan, dengan visi misi Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada Pak Kiki. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk Gembala Umas di tempat ini, Ibu Hana. Tuhan menyertai beliau, Tuhan menyertai Bu Hana dan keluarga, perlindungan Allah yang sempurna atas keluarga Bu Hana dan gerejanya dan ibadah yang dia pimpinnya Tuhan, yaitu ibadah Umas. Berkati Opa Oma semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami mau berjalan bersama Tuhan, Tuhan pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Oma dan Opa, kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Yuk, buka hati Oma dan Opa, angkat kedua tangan Oma dan Opa dan terima berkat yang daripada Bapa. Biar berkat kasih karunia daripada Bapa turun melimpah atas Oma dan Opa. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, serta berkat kekuatan untuk memegang teguh firman Tuhan dan berjalan melakukan sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sampai Tuhan Yesus, sampai kami diangkat dan berjumpa dengan Tuhan di angkasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai ketemu Senin depan. Tuhan Yesus memberkati.